Orang yang bijaksana belajar dari kesalahan orang lain mudah dan murah. Tapi kalau orang pintar dia harus jatuh duluan sendiri lalu dia belajar dari kesalahannya. Nah, orang bodoh tidak pernah belajar dari kesalahannya sendiri. Kenapa? Karena pada sesungguhnya tidak ada orang yang bodoh. Dia dimaknai sebagai bodoh karena dia bilang yang salah adalah orang lain, kenapa saya yang harus belajar? Tidak ada orang yang kaya ngotot kepada orang yang miskin betapa nikmatnya punya uang banyak. Jadi kalau tidak ada orang yang kaya akan sehat, misalnya saya ngotot kepada orang yang miskin akan sehat, betapa nikmatnya jauh dari sakit gitu. Kenapa jadi saya ngotot harus motivasi mereka? Kita harus punya keikhlasan, setiap orang punya perjalanannya masing-masing. Kenapa kalau cowok ada dorongan untuk pergi ke gym di saat dia kayak lagi patah hati, dan kira-kira itu reason yang sustainable gak sih, Bli? Ego itu katanya definisi daripada everything good is outside. Nah, apa yang dicari keluar? Ego didefinisikan sebagai satu yang disebut namanya posesi, I am what I have. Dua disebut namanya prestasi, I am what I do. Dan ketiga yang disebut namanya reputasi, I am what other people thinks of me. Dunia materialistik, narasi itu dikumandangkan seolah-olah kalau saya nggak punya posesi, kalau saya nggak punya prestasi dan saya nggak punya reputasi, oh kamu adalah siapa? Kamu bukan siapa-siapa. Nah, jadi waktu lahir nggak bawa apa-apa. Nah, waktu mati nggak bawa apa-apa juga. Nah, berarti makna daripada gap di antara lahir dan mati itu kita ngapain gitu. Kan dari situ kita udah bisa lihat, oh ternyata jawabannya adalah memberi. Melepaskan ya? Iya, tubuh manusia terlalu sempurna. Makanya kecerdasan kita akan kesehatan selalu jongkok, kecerdasan kita akan keuangan selalu tinggi. Kenapa? Karena begitu kita tidak mengatur keuangan kita langsung diganjar penalti instan. Tidak bisa bayar cicilan. Tapi ketika kita ignorance terhadap kesehatan kita, ngerokok jalan terus, minum jalan terus, makan sembarangan, olahraga ini nggak mati-mati. Iya bener. Sehat bukan tujuan, sehat adalah syarat. Untuk bisa nikmatin martabak manis yang enak, butuh sehat. Untuk bisa main sama orang kita kasih, butuh sehat. Untuk bisa berkarya dalam bekerja, butuh sehat. Saya dan sakit tidak nyambung, karena sakit bukan kepastian. Yang kepastian adalah apa, Mbak? Mati. Pria sering diajarkan untuk kuat, untuk tegas, tahan banting, dan gak gampang goyah. Tapi jarang yang diajarkan bagaimana caranya jadi lembut. Lembut dalam memahami diri sendiri, dan lembut dalam memperlakukan orang lain. Padahal, di balik semua otot dan kedisiplinan, kita tetap manusia yang bisa takut, kecewa, dan terluka. Tamu kita kali ini adalah contoh nyata dari keseimbangan antara kekuatan dan kelembutan. Sosok ini dikenal bukan hanya karena kekuatan fisiknya, tapi juga karena hatinya yang hangat dan pikirannya yang jernih. Hari ini kita nggak akan cuma bicara tentang tubuh, tapi tentang muscle of the mind and the heart. Tentang bagaimana disiplin bisa hidup berdampingan dengan empati. Dan bagaimana kelembutan justru bisa jadi bentuk kekuatan yang tertinggi. It's easy to be hard, but hard to be gentle. Selamat datang, Bli Aderai. Selamat datang. Halo, Mas Yaser, Mbak Anes, terima kasih udah diundang. Sangat Terhormat. ya, bisa didatengin legend, living legend kita, one of a kind. Iya, dengan senang hati, terima kasih. Bli Ade, kalau aku boleh izin membuka pertanyaan pertama gitu ya. Bli Ade ini adalah sosok yang mungkin banyak dikenal, dikenal sama banyak orang itu terutama dari sisi olahraganya. Tapi kita percaya bahwa sebagai manusia, raga aja itu tidak cukup. Maka dibutuhkan juga mungkin olah pikiran, olah rasa gitu kan. Supaya akhirnya seseorang itu bisa menjadi individu yang kuat gitu. Dan bisa hidup lama gitu kan Bli maunya. So yang aku pengen tahu kalau dari Bli sendiri, mungkin udah banyak cerita tentang olahraga. Tapi ada misalnya ya rutin khusus gak sih Bli yang Bli lakukan untuk terutama olah pikiran dan juga olah rasa nih Bli? Sebenarnya kalau kita berbicara sehat tuh dari akar kata health itu whole, ada nuansa menyeluruh di sana gitu. Jadi makanya kenapa ada terminologi holistik dan sebagainya. Kuncinya sebenarnya lebih kepada kemampuan kita menciptakan yang namanya kesenangan, pleasantness. Ketika kita menciptakan kesenangan yang kebetulan pada badan, maka konsekuensinya sehat. Ketika kita menciptakan kesenangan pada pikiran, konsekuensinya ketenangan hati. Ketika kita menciptakan kesenangan pada emosi kita, emosi dari kata emofera, tubuh yang terusik karena opsi cara pandang kita. Makanya kenapa ada psikosomatis atau apa, hati yang gembira menyembuhkan gitu ya. Karena
Nah, pada saat kita menciptakan kesenangan pada emosi, maka yang terjadi adalah yang dikatakan namanya kecintaan atau namanya kasih sayang. Dan ternyata kita bukan hanya makhluk fisiologi, tapi kita juga makhluk energi. Pada saat kita mau menciptakan kesenangan pada life energy kita, maka terjadilah yang namanya kegembiraan itu sendiri. Nah, jadi sehat sendiri sifatnya sebenarnya menyeluruh, ibarat sebuah mobil memiliki 4 roda. Nah, jadi kemampuan kita menciptakan kepada 4 roda itulah sebenarnya yang sesungguhnya sehat itu gitu. Tapi memang pemahaman orang sehat hanya lebih kepada pemahaman badan aja gitu. Nah, mungkin di badan ada sehat dalam arti pendekatan yang namanya chemical, apa yang kita masukkan ke dalam mulut kita, pendekatan mechanical, apa yang kita lakukan dalam hal gerakan, biasanya gerak tubuh, cardio exercise dan resistance training. Dan yang terakhir sebenarnya di situ pun juga sebenarnya dibahas tentang yang namanya pendekatan emosional gitu. Karena hubungannya dengan ternyata gerakan pikiran kita adalah gerakan nafas kita, dan gerakan nafas kita adalah gerakan pikiran kita. Nah, jadi kalau secara umum nggak gimana-gimana sih, saya cuma kebetulan bidang saya di dunia kesehatan, saya mau punya kemampuan untuk bisa menciptakan keempat roda tersebut gitu. Terlepas daripada orang pahamnya tentang saya cuma di satu roda aja tadi kan, urusannya yang sifatnya fisikalitas gitu. Jadi kalau saya pernah bikin buku judulnya Mind Over Muscle gitu. Jadi artinya kalau kita ngomongin pikiran itu sebenarnya kalau jadi balik lagi ke teknis kesehatan ya, nggak apa-apa ya. Boleh deh. Jadi dalam teknik kesehatan kalau kita lihat itu ada satu keunikan di mana arsitek kekebalan tubuh kita gitu, palang pintunya itu adalah persepsi atau yang disebut namanya central nervous system. Nah, central nervous system menjadi palang pintu, dia yang memberikan persepsi, memberikan instruksi. Nah, kalau instruksinya didominasi oleh adanya satu nuansa ancaman, maka sympathetic nervous system yang hadir, makanya badannya mengaktifasi mode namanya fight or flight. Nah, kebalikannya pada saat nuansanya relax gitu ya, maka parasympathetic nervous system which is modenya adalah rest and digest gitu. Nah, jadi makanya kenapa membayangkan kalau ya kita kayak jungkat jangkit itu gitu. Pasti ada stress response, pasti ada relax response di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi membayangkan kalau didominasinya lebih banyak sama stress response, ya lama-lama badannya capek gitu. Tapi ketika kita dominasi dengan relax response, ya ternyata badannya jauh lebih kuat gitu. Makanya kenapa saya membuat satu definisi, sehat adalah bersahabat dengan pertemanan hati, sakit bersahabat dengan perlawanan hati. Tubuh manusia terlalu cerdas untuk dibohongi. Makanya kenapa ketika kita tidak punya pemahaman sebagai fondasi daripada kepatuhan, nah pada saat itu makanya akhirnya kita melakukan segala sesuatu ini dengan terpaksa, makanya kenapa hasilnya nggak optimal. Nah, termasuk dalam kesehatan juga gitu. Oh iya nggak apa-apa, ini nggak apa-apa, tapi kita simpen terus pain body itu, nanti badan yang akan bereaksi. Makanya kenapa biasanya kadang-kadang ibu-ibu gitu ya, kadang-kadang selalu nelenin semua permasalahan keluarga, permasalahan anak, permasalahan suami dan sebagainya. Tapi kelihatan dari luar kan yang paling sabar, paling ini gitu. Terakhirnya nanti yang kanker, yang tumor nanti ibunya gitu. Jadi saya rasa konsep itulah yang saya pegang untuk saya katakan adalah bahwa saya tidak hanya mau secara penampilan di luar saja seolah-olah terlihat sehat, tapi saya juga berusaha untuk bagaimana saya juga bisa not just look good tapi juga feel good gitu. Silakan. Ini ada tanda saya mau mengambil Kita suka pertanyaan. rebutan nanya soalnya, jadi harus ada yang ini. Silakan. Oke. Bli, ini biggest question untuk orang urban. Di tengah tuntutan pasti kita punya stres gitu kan, dimana rasa itu juga akan mempengaruhi raga. Tapi tadi Bli mention bahwa dimulai dari persepsi gitu kan. Tapi ada orang yang mungkin udah dikasih pengertian nih Bli, tetap aja bebel gitu kan, artinya gak masuk. Bli udah mengedukasi berapa tahun dan berapa banyak orang sih yang akhirnya mau going to the gym, mungkin juga conversionnya pasti lebih sedikit kan Bli. My biggest question adalah gini, kalau misalnya kita dalam posisi stress, fight or flight gitu ya, yang harus dibenerin itu apakah rasanya dulu, pikirannya dulu, atau sebenarnya action dulu? Gitu. Apakah itu bisa pintunya interchangeable atau sebenarnya hanya misalnya satu cara yang works, yang paling sustainable yang ini? Itu tuh gimana sih Bli? Ya jadi sebenarnya kita semua mengalami yang namanya kalau istilahnya 7 stage of life itu dalam hal dari duka menjadi suka, dari sakit menjadi sehat, dari miskin menjadi sejahtera.
Nah, 7 stage itu adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah kita lahir dengan yang namanya, kalau boleh dibilang situasinya tuh ignorance. Ignorance itu beginless gitu. Jadi kita lahir ya karena kita nggak tahu apa-apa, ya udah kita lahir aja gitu ya. Nah, jadi di awal kita itu ignorance. Ignorance terhadap banyak hal apa aja gitu. Bahasa Indonesianya cuek lah gitu ya. Nah, karena kecuekan kita terus-menerus itu dan tidak mau belajar, makanya biasanya stage nomor 2 kita masuk ke dalam yang disebut yang namanya error. Sehingga jadi yang terjadinya kalau bahasa Indonesianya salah paham. Jadi salah paham dalam kehidupan, salah paham dalam mungkin melihat sesuatu, salah paham dalam hal dia bilang saya siapa, atau cita-citanya apa, atau melihat orang lain, atau melihat dunia juga bisa salah paham kan gitu. Bahkan melihat perilaku temennya juga dia bisa salah paham gitu ya. Nah, jadi dari error akhirnya ke stage 2 adalah salah paham. Dan salah paham biasanya pasti akan menjadi konsekuensinya biasanya akhirnya, makanya kenapa dia nggak senang dengan situasi itu, makanya terjadilah si duka atau terjadilah yang namanya sengsara tersebut gitu. Atau mungkin kalau istilahnya jadi sedih, jadi depresi, jadi apa gitu. Nah, kalau dia punya satu kesadaran untuk bilang saya nggak mau dalam situasi itu, makanya pasti dia akan mencari cara untuk keluar dari situasi itu. Makanya masuk ke stage keempat adalah dia bilang kayaknya ada di luar sana yang bisa menolong saya untuk saya bisa cari tahu. Kayak dulu saya bilang saya nggak happy sama hidup saya gitu. Ibaratnya saya ingin merubah dunia, dunia kok nggak berubah buat saya. Saya ingin merubah Indonesia, kok Indonesia nggak berubah buat saya. Saya ingin merubah bahkan perilaku teman saya nggak mau berubah buat saya. Saya mau nunggu sampai kapan nasib perasaan saya di tangan perilaku mereka. Nah, akhirnya saya menyadari bahwa ternyata kalau seandainya saya bersedia merubah cara pandang saya terhadap dunia, terhadap Indonesia, terhadap perilaku teman saya, maka ternyata yang saya akan dapatkan adalah seketika itu juga Indonesia, dunia, dan teman saya mendadak berubah di mata saya. Nah, jadi change the way we look at things and the things we look at will change. Nah, jadi di situ, oh ternyata ada di luar sana, kalau saya mau belajar, bisa, itu yang disebut namanya indirect knowledge. Nah, ketika kita pelajari dan kita pahami, kita dengarkan, kita hafalkan, kita pahami, dan akhirnya menjadi sebuah kebenaran baru. Nah, pada saat itu, akhirnya dari indirect knowledge tadi, akhirnya terjadilah yang namanya direct knowledge, di mana akhirnya kita paham, ada istilah yang mengatakan pengetahuan bukanlah kekuatan yang sesungguhnya. Kekuatan yang sesungguhnya adalah ketika pengetahuan itu diaplikasikan, yang gitu kan. Nah, jadi di direct knowledge kita sudah mengaplikasikan hal tersebut. Di stage nomor 6 ada istilah yang namanya error being removed. Dari kesalahpahaman menjadi kebenarpahaman. Dan terakhirnya pada saat itu akhirnya terjadilah yang namanya suka. Jadi dari duka menjadi suka. Dari miskin menjadi sejahtera. Dari sakit-sakitan akhirnya menjadi sehat. Nah, saya rasa kita semua mengalami hal tersebut. Nah, jadi ketika tadi misalnya teman kita bilang tadi kita berada di dalam ignorance, lalu error, lalu dianya jatuh lagi di situ, lalu nanti dia salahin lagi orang lain, dia nggak pernah mau belajar. Ada istilah yang mengatakan, orang yang bijaksana belajar dari kesalahan orang lain mudah dan murah. Itu bagus banget ketika ada orang senang belajar kayak gitu ya. Dia nggak perlu ngalamin, dia nggak perlu jalankan. Tapi kalau orang pintar, dia harus jatuh duluan sendiri, lalu dia belajar dari kesalahannya. Orang pintar belajar dari kesalahannya sendiri. Nah, orang bodoh tidak pernah belajar dari kesalahannya sendiri. Kenapa? Karena pada sesungguhnya tidak ada orang yang bodoh. Cuma orang dia dimaknai sebagai bodoh karena dia bilang yang salah adalah orang lain, kenapa saya yang harus belajar. Makanya pada saat itu otomatis ya teman-teman kita inilah yang terjadi tadi gitu. Jadi kalau saya punya sebuah keikhlasan untuk bilang bahwa tidak ada orang yang kaya ngotot kepada orang yang miskin betapa nikmatnya punya uang banyak. Jadi kalau tidak ada orang yang kaya akan sehat, misalnya saya ngotot kepada orang yang miskin akan sehat, betapa nikmatnya jauh dari sakit gitu. Kenapa jadi saya ngotot harus motivasi mereka? Jadi tidak ada orang yang kaya akan ketenangan hati. Ngotot kepada orang yang miskin akan ketenangan hati, yang mentalitasnya versus mentalitasnya konflik. Lalu kita yang ngotot ngajarin dia, ayo dong harus gini, ya nggak perlu sebenarnya. Jadi kita harus punya keikhlasan, setiap orang punya perjalanannya masing-masing, termasuk saya pun juga gitu. Mungkin udah jalanin semuanya setelah umur 35 tahun, baru ngerasain bahwa ibaratnya kok saya nggak happy dengan hidup saya, kenapa begini, kenapa begitu gitu. Jadi pada saat itu bersyukur saya mungkin di istilahnya apa ya, raised oleh keluarga yang proper, di mana bapak dan ibu saya cukup proper untuk akhirnya bilang bahwa
Iya ya, jangan-jangan yang salah bukan dunianya, jangan-jangan yang salah bukan Indonesia, jangan-jangan yang salah bukan orang lain. Tapi yang salah adalah cara pandang saya gitu. Saya harus rubah cara pandang itu. Dan ternyata benar ketika saya bersedia mau belajar, rubah cara pandang itu, ternyata kok kita lihat makin lama kok jadi dunia makin menyenangkan bagi kita. Hidup tuh makin menyenangkan gitu. Dan itu memang membutuhkan satu proses kan kayak gitu. Jadi kalau seandainya mau maksain orang, Gak kenapa? Jadi bisa. kita harus gimana tuh anak-anak muda ya nggak apa-apa juga gitu. Anak muda zaman sekarang ya punya perjalanannya sendiri juga. Kalau zaman dulu kita dijajah dengan secara fisikalitas, ya hari ini kadang-kadang kita dijajah secara mentalitas, narasi terutama kayak hari ini. Anak-anak kita dilemahkan pemahamannya atau mungkin apa ya kalau istilahnya. Jadi kita dibuatkan narasi seolah-olah bahwa yang hebat tuh begini, yang bagus tuh begitu, yang sukses tuh begini gitu. Hari ini tuh kelihatan sekali seperti itu di mana kita sebenarnya sedang dijajah. Tapi anak-anak ini nggak menyadari itu gitu. Jadi sehingga mereka selalu merasa kurang gitu. Sibuk menjadi kalau istilahnya to become striver gitu kan, achiever gitu. Tapi lupa untuk menjadi arriver. Arriver itu artinya sibuk achieving tapi lupa arriving gitu. Nah, hampir yang terjadi sehingga dia selalu merasa kurang, apalagi ngelihat orang lain, apalagi dengan adanya sosial media sekarang, budaya komparasi kan, ngeliatin orang lain ya, compare akhirnya dia kecil hati. Saya aja yang kalau boleh dibilang hidup saya not too bad gitu secara karir, saya aja ngeliatin kehidupan orang aja saya kecil hati gitu. Bayangin kalau seandainya teman adik-adik kita, anak-anak kita, keponakan kita yang baru-baru begini, gimana nggak kecil hati ngelihat situasi hari ini gitu. Nah tapi balik lagi ya mereka punya perjalanannya sendiri aja belajar itu gitu. Itulah gunanya podcast ini mungkin jadi salah satu jalur channel distribusi buat pemahaman yang lebih baik dalam melihat cara pandang. Iya, dan kemerdekaan berpikir juga gitu. Kadang-kadang kalau kita nggak dapat perspektif yang berbeda dari yang sebelum-sebelumnya juga kadang-kadang ya udah terkungkung di situ aja. Betul sekali. Oke. Stoik banget lah beli. Aku tuh starstruck nih. menurutku podcast yang aku paling nggak konsen karena dirimu stoik banget dan sangat calm and graceful. By the way, jadi pas kemarin dapat konfirmasi Beli Ade mau mampir ke sini, aku tuh dalam tanda kutip pamer ke circleku. Gue mau interview Beli Ade nih, ada titipan pertanyaan nggak pas segala macam gitu-gitu. Terus adalah biasalah. Kan banyak nih anak-anak 20-an, 30-an yang baru patah hati, cowok-cowok nih khususnya. Biasanya kan selamat datang di gym bersama kami. Baru patah hati kan, ayo sini gitu kan. Kan banyak yang kayak gitu-gitu tuh. Nah, itu kenapa sih? Maksudnya kenapa kalau cowok ada dorongan untuk pergi ke gym di saat dia kayak lagi patah hati, dan kira-kira itu reason yang sustainable gak sih Beli? Ya, apakah itu bisa diolah gitu? Iya nggak apa-apa. Justru kalau menurut saya juga begitu juga sebenarnya kalau boleh dibilang perjalanannya juga hampir sama. Tapi kalau kita membuat satu investigasi sebuah situasi, apakah patah hati dalam arti itu kan kesengsaraan yang dialami kan? Mungkin patah hati, mungkin bisa jadi broken home, mungkin bisa jadi nggak punya uang, mungkin bisa jadi apa aja. Setiap orang pasti punya jenis kesengsaraannya sendiri-sendiri. Nah tapi pada saat itu terjadi yang disebut form of escaping. Jadi bentuk daripada pelarian ketika dia harus berlari dari situasi yang dia nggak suka itu. Nah masalahnya yang di offer kepada anak-anak kita ini, teman-teman kita termasuk diri kita pada saat dimana kita lagi tadi kalau boleh dibilang situasinya tidak sesuai dengan harapan kita kan. Nah banyak form of escaping yang mudah yang orang langsung petik. Salah satu yang paling gampang kan yaitu adalah misalnya fooding misalnya. Berarti dia lari ke makanan kan gitu ya. Makanan akhirnya comfort dia gitu. Seolah-olah masalahnya beres kan dia larinya ke makanan. Cuma problemnya dengan makanan adalah permasalahannya nanti permasalahan metabolic syndrome, hubungannya dengan jantung dan pembuluh darah. Ada juga orang larinya ke smoking, relate-nya hubungannya dengan pernafasan. Ada orang larinya ke drinking, relate-nya sama fatty liver disease kan, alcoholic fatty liver disease karena kan minum terus. Ada juga orang larinya mungkin ke drugging. Nah kan berarti kan orang kan ke narkoba atau ke medikasi, obat anti anxiety, obat anti depresi kan gitu kan. Nah itu ada juga.
Ada juga yang sebenarnya yang kalau boleh dibilang salah satu form escaping yang paling populer itu sebenarnya sesungguhnya selain fooding ada satu lagi. Itu adalah shopping. Oke. Jadi larinya ke shopping, makanya jadi termasuk saya kali. Ya, cuma memang shopping problemnya adalah kredit card gitu aja. Ya, jadi kalau punya financial yang kuat ya shoppingnya jadi nggak kenapa-napa. Tapi ketika financialnya agak lemah kan akhirnya jadi apa tadi Kelilit namanya? hutang ya? Ya kelilit hutang dan sebagainya gitu. Dan satu lagi sekarang di era baru sosial media ada salah satu form of escaping yang lain itu yang disebut dengan namanya judging. Judging. Iya, itu namanya udah the nature of netizen di Indonesia gitu. Jadi senang menghakimi orang. Nah, kenapa kita senang menghakimi orang sebagai pelarian kita? Karena ketika kita menghakimi orang dengan membuat komen atau bilang, wah ternyata gini, ternyata gitu. Pada saat dimana kita menghakimi orang, bahkan ada satu nuansa setiap hari kita kalau pagi bangun itu, kalau di Bali itu ada namanya mantra. Atau kalau namanya afirmasi sebenarnya, yaitu adalah ternyata mantranya daripada anak-anak Gen Z atau Gen apa hari ini, ternyata mantranya tanpa mereka sadari mantranya adalah yang disebut dengan namanya, begitu dia bangun dia bilang, apa ya kira-kira yang bisa membuat saya tersinggung hari ini? Oke. Interesting. Try to find occasion to be offended. Makanya kenapa dia buka sosial media. Makanya dia lihat sehingga dia punya kesempatan untuk menjudging situasi itu. Nah, ketika dia menjudging situasi itu sebenarnya keenakannya apa sih? Keenakannya adalah ketika kita bisa melihat kesalahan orang di postingan sosial media itu dan kita bisa komen dan kita bilang kalau mereka itu nggak benar. Nah, di situ akan terjadi nuansa di mana kita bisa melihat orang lain kan salah. Berarti kan yang benar saya. Nah, kalau orang lain salah dan saya benar, berarti nilai orang tersebut di mata kita kan akan turun. Nah, ketika dia turun, berarti kan terjadi kenaikan kita. Tapi sebenarnya bukan kenaikan yang sesungguhnya kita, tapi kitanya yang menurunkan dia. Nah, tapi kita karena udah keseringan dan itu akhirnya udah jadi sebuah adiksi, which is ilusi tersebut, akhirnya kita pikir yang naik itu kita. Nah, kenaikan itu, feeling better by crushing others itu adalah salah satu another form of addiction and escaping yang dilakukan oleh banyak orang. Dulu Cicero, salah satu Roman statesman, pernah membuat satu prosa judulnya Six Mistakes of a Man. Itu adalah 6 kesalahan daripada manusia yang sering dilakukan. Salah satunya adalah yang pertama disebut adalah sebuah ilusi. Ketika untuk kita membuat kita feeling better, we need to crush other. Ilusi elevasi kenaikan kita itu tuh sebenarnya adalah salah paham gitu. Jadi kalau kita mau feeling better, daripada kita rendahin orang, ya kita tinggiin diri kita sendiri. Jadi kalau sebuah analoginya adalah, yuk kita bikin gedung tertinggi di Jalan Sudirman di Jakarta misalnya. Yuk kita bikin gedung tertinggi. Oh ya, baik Mbak Nes, kita bikin gedung tertinggi. Mau berapa nih Mas Ade katanya? Nah, berapa lantai? Saya bilang, ya kurang lebih kita bikin 15 lantai deh. Loh, mana bisa bikin gedung tertinggi di Sudirman, di Jalan Sudirman di Jakarta, cuma 15 lantai. Saya bilang gampang. Pokoknya kalau ada gedung lain yang lebih tinggi dari 15, kita bom aja. Itu kan konyol kan, pernyataan itu kan harusnya jadi bikin gedung tertinggi ya kita bikin berapa? 100 lantai gitu, 150 lantai kan kayak gitu. Tapi ketika saya kasih contoh ini yaitu ada udah kita bikin aja 15 lantai, nanti kalau orang lain bikin gedung lebih tinggi, tinggal kita bom aja, kita bongkar. Nah, itu sebenarnya konsep daripada tadi perilaku kita tadi. Hobinya jatuhin orang setiap hari dengan harapan kita bilang bahwa diri saya lebih baik daripada mereka. Mereka bisa lebih cakep, mereka bisa lebih pintar, mereka bisa lebih sukses. Tapi ternyata lihat tuh mereka korupsi. Oh ternyata tuh mereka affair. Oh ternyata mereka ngambil uang orang lain atau apapun juga. Nah, itu akhirnya jadi budaya bagi kita untuk kita lari ke sana. Nah, poin dari cerita ini adalah saya cuma bercerita adalah bahwa form of escaping itu banyak sekali. Tapi salah satunya ketika dia bilang saya memilih ke gym.
At Itu least kan better. itu kan akhirnya jadi bagus gitu. Iya. Ya, kalau dia bilang saya mau larinya ke kesenian, dia bilang saya mau belajar nari gitu, atau saya larinya misalnya mau kemana gitu, mau berorganisasi atau apa, ya silakan aja. Itu meninggikan lantai gedung kita ya kalau ke Betul. gym, ke Iya, jadi kesenian. saya rasa kenapa tidak gitu. Terlepas daripada hari ini ada yang namanya runner culture atau apa namanya itu ya, Iya. terminologi baru. Pelari culture. Pelari culture ya atau apa gitu. Kalau saya cuma melihatnya adalah memang ada terjadi garis tipis antara yang namanya kontribusi dan signifikansi. Kontribusi itu adalah untuk kebaikan kita, signifikansi adalah apa kata orang terhadap kita. Nah, ketika kita bilang yang penting adalah postingan, otomatis kita ingin dipandang sebagai pelari yang baik gitu. Tapi ketika kita beneran lari dan belajar lari, kita berkontribusi terhadap kesehatan kita untuk menjadi seorang pelari yang baik gitu. Nah, jadi garisnya tipis, persis mirip garis tipis antara menjadi orang baik atau ingin dipandang baik. Menjadi orang baik adalah ketika kita bilang bahwa oh iya saya setiap ada perayaan, apakah galungan, apakah mungkin lagi tahun baru, apakah lebaran, atau pas ulang tahun saya kepengen mau merayakan dengan mengundang atau misalnya datang ke panti asuhan, nah, saya mau kasih penghargaan buat mereka atau kasih apa, bagi-bagi rezeki kan kayak gitu kan. Nah, tapi ketika kita waktu bagi rezeki itu kita jadikan sebagai highlight daripada Didokumentasikan ya? didokumentasikan, tolong dibikinin khusus video fokus sendiri, ya kan satu postingan tersendiri tentang membagikan itu. Dibilang salah sebenarnya nggak salah, cuma kita akan bisa lihat di sana terjadi yang namanya ada kebutuhan needs to be significant, ingin dihargai dan dihormati, ada kebutuhan needs to contribute, ingin berbagi gitu. Nah, yang bisa menjawab itu tuh kenapa disebutnya garis tipis, yang bisa menjawab kita. Karena kalau bagi anaknya sendiri itu tetap diuntungkan. Apakah kita mau pamer dipandang sebagai orang baik maupun kita memang berbuat baik. Tetap aja faktanya anak-anak yang tadi di panti asuhan tadi akan mendapatkan kebermanfaatannya gitu. Nah, cuma yang harus menilai kan kita. Nah, jadi balik lagi tadi kayak misalnya kalau seandainya berlari ke fitness tadi atau berlari ke gym atau misalnya ini apa, ya nanti kita akan dihadapkan itu juga gitu. Apakah saya melakukan pelarian itu karena ingin dipandang sebagai orang yang positif seolah-olah gitu, ataukah ternyata memang ya saya memang form of releasingnya itu saya mau coba ke sesuatu yang memang baik adanya buat saya gitu. Oke, silakan. Oke, Bli. Sejak Bli tadi mention soal significance dan juga kontribusi, ada satu keyword yang muncul di kepalaku, ego, gitu kan. Ini apalagi aku berasumsi ya Bli, gue berasumsi guys. Kan cowok-cowok kan mungkin kalau nge-gym pengennya kelihatannya berotot dan segala macam gitu kan. Betul. Ada, itu daya tariknya sebenarnya. Betul. Tapi aku juga merasa ada tipis antara dia ngelakuin itu untuk kesehatan dirinya dia sendiri sama dia ngelakuin itu untuk ego yang which is pengen dihargai lah karena mungkin aku kelihatan gimana dan segala macam. Apakah berarti yang tadi Bli jelasin itu pada dasarnya sama dengan ego atau berbeda positioning itu gimana sih Bli? Si ego ini terutama dalam khususnya aku penasaran itu di cowok sih karena cowok kadang-kadang melihat physicality juga supaya atraktif, akhirnya egonya nempel gitu kan. Nah, tapi how to membedakan ini Bli gitu antara tadi kebermanfaatan dan ego tadi? Ya, jadi kalau sebenarnya banyak ya, nanti kita bahas tentang definisi ego itu sendiri. Tapi secara umum ada istilah yang mengatakan adalah janganlah kamu terperangkap di dalam sebuah peran, lupa memahami substansi. Jadi kalau latihan itu adalah metode, substansinya kan sehat. Gitu. Belajar mau kursus, mau ini, mau itu adalah metode, substansinya adalah cerdas gitu. Mau kerja ini, mau usaha ini itu adalah metode, substansinya adalah sejahtera gitu kan. Nah, jadi ketika kita sibuk dengan yang penting angkatannya harus lebih berat, akhirnya terjadi ego lifting namanya. Ketika sampai akhirnya malah lari, tapi kalau bisa semua mulai dari Boston, Berlin semua harus dijalanin gitu. Sampai akhirnya badannya sakit, nanti tulangnya sakit semuanya. Itu sebenarnya ego running gitu, lupa substansinya. Dulu diajarin puasa katanya supaya biar
kebanyakan makan ya kurangin lah makan, ayo puasa ini, belajar puasa 12 jam ini, terakhirnya ngadu sama temennya saya udah 90 jam, kamu udah berapa, cuma 72 ini apa gitu, namanya ego fasting gitu. Nah jadi poin nomor 1 adalah lebih kepada kalau seandainya kita melakukan sesuatu ya make sure aja janganlah kamu terperangkap di dalam sebuah metode atau sebuah peran lupa memahami substansinya. Jadi kalau dia terperangkap di sana ya jadilah si tadi pemaknaan kita terhadap orang itu, oh ternyata dia terperangkap di sana. Akhirnya gara-gara ego lifting akhirnya jadi cedera. Gara-gara ego running bukannya dapat sehat tapi akhirnya nanti jadi punya permasalahan baru. Gara-gara ego fasting akhirnya jadi nanti punya permasalahan hormonal imbalances atau apa. Nah kalau dari ego sendiri, kalau dulu saya pernah belajar ego itu katanya definisi daripada kalau stands for everything good is outside gitu. Jadi segala sesuatunya itu yang di luar itulah yang dianggap bagus gitu. Dia lupa kalau ya sesungguhnya yang bagus itu sebenarnya adalah everything good is supposedly inside gitu. Tapi dia sibuknya harusnya Egi. Tapi kebalikannya si Egi adalah si ego. Dia selalu mencarinya keluar. Nah apa yang dicari keluar, ego didefinisikan sebagai satu yang disebut namanya posesi, I am what I have. 2 disebut namanya prestasi, I am what I do. Dan ketiga yang disebut namanya reputasi, I am what other people thinks of me. Nah orang yang egois pasti dia akan mencari 3 itu. Posesi, prestasi, dan reputasi. Yang di dalam dunia materialistik, narasi itu dikumandangkan seolah-olah kalau saya nggak punya posesi, kalau saya nggak punya prestasi dan saya nggak punya reputasi, oh kamu adalah siapa? Kamu bukan siapa-siapa gitu. Kita hidup harus punya itu gitu. Ya nggak apa-apa kan itu kan narasinya katanya begitu kan gitu. Tapi nanti makin kita dewasa kita nanti kan bisa lihat kenapa? Karena ketika kita buat sebuah investigasi, I'm what I have. Oh berarti posesi saya semakin banyak posesi saya berarti semakin baik bagi saya. Betul. Cuma problemnya bisa nggak posesi kita jadi lebih sedikit? Bisa. Nah kalau seandainya I'm what I have sebagai definisi hidup saya, kalau suatu saat nanti yang what I have itu berkurang, berarti I'm losing myself. Karena saya mengidentifikasikan diri saya dengan kepunyaan saya. Itu satu. Kedua, I'm what I do. Makanya kenapa hari ini ada terjadi post power syndrome gitu. Ketika waktu dia dulu jadi pejabat, dulu jadi ini, atau dulu saya juara dunia, atau dulu saya pernah dapat ini gelar itu, taunya ternyata sekarang udah pensiun atau udah nggak bisa lagi melakukan hal tersebut karena satu dan lainnya hal. Wanita misalnya dulu cantik, sekarang kok kecantikannya makin berkurang nih gara-gara udah makin menua ini apa. Nah pada saat itulah dia kehilangan diri dia karena dia tidak bisa melakukan itu lagi. Nah itu jadi kelemahan. Dan yang ketiga, reputation is not located on us, reputation is located on others. Ketika kita tanya 100 orang reputasinya misalnya Mas Yasser, maka Mas Yasser akan mendapatkan 100 jawaban reputasi. Mulai dari oke banget, ya oke lah, ya sedang lah biasa, nggak terlalu oke, atau nggak oke banget gitu. Nah itu di luar kuasa kita. Tapi kita selalu ingin memegang reputasi kita. Narasi mengatakan itu, jaga reputasi kita ini apa gitu. Lah gimana mau jaga orang kita postingan yang baik aja orang bisa ngomongin jelek atau negatif, lihat aja komentar ya kan terserah dia mau ngapain. Nah jadi ego kita bilang reputasi itu di tangan saya padahal reputasi itu di tangan kita. Nah jadi disinilah kalau kita bilang akhirnya jadi orang bilang tadi oh dia tuh egois ini apa gitu, ya sebenarnya nanti kita bisa lihat aja gitu. Ketika kita attach dengan 3 hal tersebut ya makanya kenapa jadi akhirnya ya otomatis ya nanti kita akan jadi kecewa atau apa. Konsep daripada I'm what I have contohnya misalnya, oh semakin saya punya banyak berarti semakin hidup saya berkualitas. Tapi ketika kita membuat satu investigasi, secret of living is forgiving katanya. Kan dikatakan seperti itu. Kenapa ada istilah secret of living is forgiving? Karena jawabannya sederhana aja. Hidup itu selalu ada, tapi konsep daripada hidup kita tuh sesungguhnya adalah apa kebalikannya saya tanya Mbak Anies. Apa kebalikannya daripada yang namanya kalau istilahnya kebalikan daripada kematian apa Mbak? Kehidupan? Ya jawabannya salah kan. Kebalikan daripada kematian adalah kelahiran. Ya, make sense. Nah jadi waktu lahir nggak bawa apa-apa. Nah waktu mati nggak bawa apa-apa juga.
Nah kalau kita mau pinter sedikit kita tanya, lahir saya nggak bawa apa-apa, nanti pulang saya nggak bawa apa-apa juga. Nah berarti makna daripada gap di antara lahir dan mati itu kita ngapain gitu. Kan dari situ kita udah bisa lihat, oh ternyata jawabannya adalah memberi. Melepaskan ya. Iya, tapi kalau kita bilang lahir tidak bawa apa-apa, nanti pulang kita harus bawa apa-apa. Berarti life is not about memberi, tapi life is about akumulasi. Kita harus punya yang banyak. Nah jadi akhirnya tidak menjadi ego posesi itu. Tapi uniknya kita hari ini narasi mengatakan adalah bahwa dalam hidup ini, yang which is katanya cuma sekali itu dia bilang. Nah pada saat itu dia bilang kita harus punya yang banyak. Dan bahkan pemimpin-pemimpin kita yang disebut sebagai so-called pemimpin, itu harus punya banyak untuk bisa mensyaratkan dirinya sebagai seorang pemimpin. Itu kan kesalahpahaman yang luar biasa gitu. Ya tapi balik lagi kayak saya bilang tadi, karena kita mengikuti narasi apa kata orang. Nah balik lagi, kita kena di ego kita di nomor 3 tadi, reputasi. Nah siapa yang nentuin reputasi? Ya ternyata narasi-narasi ini gitu. Aderai kamu harusnya mestinya kalau habis jadi atlet udah sukses harusnya kamu mestinya masuk ke film atau jadi bintang sinetron. Nanti masuk ke entertainment harusnya. Begitu udah masuk ke entertainment harusnya nanti kamu kalau udah banyak duit mestinya bisnis. Kalau udah bisnis harusnya ngapain? Politisi. Politik. Kalau udah politik harusnya itu calonin tuh jadi bupati di Denpasar jadi wali kota Denpasar atau bupati di Badung atau sekalian jadi gubernur di Bali misalnya. Jadi narasi itu dibuat oleh orang buat kita. Tanpa kita sadari kita dijajah oleh hal tersebut gitu. Nah di sisi lain ada istilah yang mengatakan don't die with your music still in you. Artinya apa? Artinya istilahnya mainkan musik kamu sendiri sebelum kamu mati gitu. Itu ada salah satu buku judulnya adalah Death of Ivan Illich dari Leo Tolstoy. Itu salah satu ya. Berat banget Leo Tolstoy. Iya kan itu ya. Saya juga nggak baca bukunya semua, hanya cuma mengambil hikmah dari cerita itu. Apa inti daripada Death of Ivan Illich? Ivan Illich dikenal secara posesi, prestasi dan reputasi itu tinggi luar biasa. Yeah. Tapi di ujung kematian dia in his own deathbed, sebelum dia meninggal, apa kalimat terakhir? Kalimat terakhirnya pembantu saya yang nggak punya apa-apa sebelum meninggal, saya tanya si Lala anaknya si Pak Roni, which is pembantu saya, apa terakhir bapak ngomong apa sebelum dia meninggal? Dia bilang, aduh lega banget akhirnya gue mati juga, habis meninggal, plek. Itu tuh kemenangan yang luar biasa, bisa sebelum meninggal bisa ngomong gitu. Udah puas sama hidupnya apa yang udah dilakukan ya? Bukan udah puas, karena nggak punya apa-apa. Karena saking miskinnya gitu, akhirnya lega banget jadi akhirnya bisa mati gitu. Nah di sisi lain, apa yang terjadi dengan Ivan Illich, di mana dia itu reputasinya baik, uangnya banyak, prestasinya luar biasa gitu ya kan, sukses dia gitu. Tapi in his own deathbed, dia pegang tangan istrinya sebelum dia mati, dia bilang apa? What if my whole life has been wrong? Plek, mati. Jadi istrinya bingung. Loh kok selama ini kan bukankah kamu sukses, bukan kamu apa? Nah jawabannya adalah di sini kita bisa belajar dari tulisan dari Leo Tolstoy yang mengatakan adalah bahwa orang lain bisa membuat narasi kamu bilang kamu tuh hebat, kamu tuh ini apa gitu. Tapi at the end of the day kamu pasti yang kamu rasain sendiri seperti apa. Makanya don't die with your music still in you. Play your own music, don't play other people's music. Nah di sini adalah tantangan bagi anak-anak muda hari ini. Karena musiknya dinarasikan oleh orang lain. Kalau kamu nggak punya subscribers yang banyak, kalau kamu nggak punya followers yang banyak, kalau kamu nggak punya engagement atau insight yang baik, berarti itu kamu tuh loser gitu. Kamu kalau mobil kamu nggak ini, itu berarti kamu salah. Kamu tuh kalau nggak sekolah di sini, berarti kamu salah. Dan sebagainya. Jadi bisa bayangin gitu. Itu yang terjadi hari ini. Dan itu yang tadi saya katakan. Jenis penjajahan hari ini tuh beda gitu. Dengan penjajahan zaman dulu. Penjajahan zaman dulu udah jelas nyata, tinggal gampang kan. Tinggal ditodong atau dipukul atau apa gitu. Tapi hari ini kita seolah-olah dipuja-puji, di apa gitu. Tapi padahal sebenarnya kitanya terjajah gitu. Dijajahin langsung masukin virus ke dalam hatinya ya. Ya akhirnya nanti dia merasa jadi kecil hati, lalu dia merasa nggak bangga dengan ini, nggak itu gitu.
kecewa dengan orang tua, kecewa dengan sebagainya gitu. Jadi saya pikir ya itu tadi balik lagi kesalahpahaman dalam hidup. Wow. Oke. Ini sangat-sangat insightful, maksudnya kayak banyak wisdom yang maksudnya ini nggak mungkin cuman sekedar beli baca atau belajar dari orang lain, pasti juga dapat dari pengalaman pribadi gitu. Oh iya pasti itu. Boleh tahu gak sih titik di mana Bli memutuskan oke, narasi yang dititipkan ke orang lain ke saya itu saya nggak mau dengerin, I want to play my own music. Boleh tahu gak sih momennya? Ya sebenarnya mungkin lebih kepada kayak sebenarnya kalau nanti satu saat, makanya kenapa memang tantangannya ya ketika kita under influence berbagai hal di luar, kayak misalnya orang under influence alkohol, ada under influence ultra processed food gitu, under influence smoking misalnya, atau under influence drugging dalam hal ini medicine. Jadi kesulitan kita untuk mendengarkan diri kita gitu. Nah tubuh kita kan punya kecerdasan sendiri sebenarnya. Jadi sensitivitas kita tuh makin kurang ya, makanya kenapa akhirnya sulit untuk bisa mencari jawaban ke dalam itu gitu. Tapi sebenarnya kalau kita boleh jujur, ketika kita ngikutin narasi orang terlepas daripada kelihatannya oke, tapi nanti kan hati kita nggak bisa lihat kan gitu. Contoh misalnya kita diajak untuk korupsi untuk bisa kaya dan sejahtera di atas penderitaan orang lain. Kan kelihatannya kan seneng kan awalnya gitu. Tapi at the end of the day ada istilah yang mengatakan bullshit can take you to the top but it won't last long. Terakhirnya pasti istilahnya kita akan ngalamin sendiri bahwa itu sesuatu yang kosong gitu. Nah jadi kalau saya lebih kepada mengajak teman-teman itu untuk lebih kepada ya mendengarkan suara hati itu sih sebenarnya. Ya kayak contohnya misalnya saya kurang apa sih sebenarnya, saya kan dikenal orang, saya terkenal juga, ya mungkin saya juga nggak miskin amat gitu. Tapi kenapa bisa dalam hati saya bisa merasa kok saya nggak happy dengan hidup saya gitu, karena saya merasa oh harusnya orang hargain saya lebih, oh harusnya saya punya lebih ini, oh saya harusnya gini harusnya gitu. Jadi semua harusnya. Ada istilah yang mengatakan loving what is, not loving what if gitu. Nah sebenarnya konsep daripada pembelajaran keikhlasan. Kalau belajar motivasi ya semua orang juga bisa tinggal ngomong, udah bro semangat, udah ini apa, udah ikhlas aja ini apa gitu. Tapi nanti at the end of the day, semua perjalanan hidup kita akan ngarahin kita ke sana gitu. Dimana ternyata pas kita bilang tuh kenapa ya rasanya nggak enak, hati kita nggak enak ini apa. Nah dari situlah, dari pengalaman dimana ternyata dalam menjalani hidup, ya memang benar hidup itu memang penuh dengan kesengsaraan. Tapi ada good news-nya gitu, kesengsaraan itu bisa berakhir dan kita bisa overcome gitu. Tapi kalau bilang hidup nggak ada kesengsaraan, ya nggak juga, pasti ada gitu. Tapi ternyata kesengsaraan itu berawal dari adanya ketidakpemahaman gitu, salah paham itu tadi. Makanya kenapa kayak saya bilang, saya susah untuk ngajakin orang untuk bilang, ayo mulai olahraga, ayo mulai sadar, ayo mulai itu sebenarnya agak sulit kayak gitu. Tapi biarlah kita mengajarkan dan mencontohkan. Nah menurut saya itu yang namanya Tuturiandayani Ingarsa Sungtulada. Jadi dengan kita kayak gitu, biarlah orang jadi punya ketrigger sendiri untuk mau menjalankan. Saya agak sulit sih kalau memaksain orang, karena pada kenyataannya kita tahu bahwa badan kita terlalu cerdas dibohongin. 95% wanita gagal diet. Itu karena apa jawabannya? Karena terpaksa gitu. Nah makanya kenapa saya katakan pemahaman adalah fondasi kepatuhan. Nah apa amunisinya pemahaman? Edukasi. Gitu. Badan kita adalah akumulasi daripada makanan yang kita masukkan lewat mulut kita. Nah pikiran kita adalah akumulasi makanan yang kita masukkan ke dalam pikiran kita. Melalui apa? Bukan melalui mulut. Melalui panca indera. Kalau makanan kita buat badan itu namanya makronutrisi, mikronutrisi. Kalau makanan buat pikiran kita adalah data dan informasi. Ya. Nah, jadi data dan informasinya dapatlah kita bisa yang akurat gitu. Semua kan diambil sama kita. Nah, ketika akumulasi data dan informasinya tidak akurat atau tidak banyak, wajar gak terjadi kesalahpahaman seseorang terhadap kita, terhadap situasi, terhadap Indonesia? Menurut saya jadi sesuatu yang memang wajar. Makanya kenapa orang bilang, oh si Adera nggak mungkin badannya bisa bagus, prestasinya bisa itu kalau dia nggak pakai steroid, nggak mungkin. There is no such thing as yang namanya natural bodybuilding, nggak ada. Semua orang pasti pakai minimal performance enhancing drugs apa ini apa gitu. Tapi saya nggak bisa salahin dia. Kenapa? Karena isi kepala dia adalah sesuai dengan data dan informasi yang dia makan.
Nanti kalau dia nanti gaul sama saya, mungkin tinggal sama saya sebulan, 2 bulan, dia baru sadar bahwa ternyata ada data informasi baru. Ternyata ada another way to build muscle building itu ternyata dengan cara nature, dengan cara draft, dengan cara alami, ternyata bisa loh gitu ya. Tapi datanya nggak ada di kepala dia. Makanya kenapa saya katakan tadi, kesalahpahaman orang terhadap orang lain, ini apa terhadap hidup apa, saya rasa satu hal yang wajar aja gitu. Ada 6 human needs katanya istilah orang bilang. 6 kebutuhan manusia. Salah satu kebutuhan manusia yang pertama adalah certainty, kepastian. Kedua, uncertainty. Lucu kan manusia kan. Di satu sisi butuh kepastian, di sisi lain butuh ketidakpastian. Kalau tidak kepastian itu kebutuhan ingin adventurous, excitement in life gitu kan. Yuk kita nonton film ini yuk, nanti yuk ada film baru. Oh iya ya, cuma jagoannya mati. Lo kok ngasih tahu sih gitu. Kan nggak mau dikasih tahu gitu. Jadi yang kedua adalah yang namanya di uncertainty gitu. Nomor 3 itu yang disebut namanya signifikansi tadi, ingin dihargai dan dihormati. Kebutuhan nomor 4 adalah love and connection. Nah, kebutuhan 1, 2, 3 dan sampai 4 ini yang disebut yang namanya kebutuhan. Kalau kita bilang kita fokus ke 4 kebutuhan ini pada saat we are in the morning of our life katanya. In the morning of our life. Awal-awal maksudnya. Ya, awal-awal hidup kita gitu. When we are entering the evening of our life, kita akan berfokus kepada 2 kebutuhan kita terakhir lainnya, yaitu adalah tumbuh dan kembang, growth, dan yang terakhir adalah kontribusi. Nah, kalau teman-teman di sini kayak teman-teman masih muda, tiba-tiba udah mikirnya ke sini gitu, berarti kan udah matang, bagus banget, udah cepat banget ke sana gitu. Tapi saya termasuk orang yang normal aja, jadi kebutuhannya nyarinya di itu aja. Kepastian, ya kan, dalam hal tadi kan posesi, prestasi, reputasi. Kalau reputasi mungkin masuk ke dalam signifikansi tadi kan, ini apa gitu. Tapi kita menyadari adalah bahwa ketika kita makin dewasa, kita makin menyadari bahwa ternyata kebutuhan-kebutuhan yang di 4 pertama itu akhirnya pelan-pelan prioritasnya jadi berubah. Makanya ada istilah orang bilang in the morning of your life, sesuatu yang kamu anggap big, besar, huge gitu. Pada saat when you are entering the evening of your life, it become smaller. Important become less important. When you think pada saat when you are young, you think that's the truth. Ketika kita lebih dewasa, kita menyadari is only a lie. Menjadi kebohongan belaka. Nah, jadi saya rasa setiap orang punya perjalanannya sendiri dalam hal itu. Jadi susah maksain kayak gitu kalau saya bilang. Jadi kayak saya edukasi aja, ajarin orang pola perilaku hidup sehat. Ngapain saya nyalahin orang? Nggak ada gunanya juga. Dan kalau nyalahin orang dan membuat orang jadi akhirnya jadi kecil hati gara-gara habis ngobrol sama saya, dia nggak bakal jadi diet gitu. Yang ada saya cuma nyalahin mereka. Lo gimana sih kok masih makan ini? Kok ini? Tahu gak kalau rokok tuh bahayanya kayak gini? Tahu gak kalau alkohol tuh gini? Tahu gak kalau lo nggak olahraga apa yang terjadi dengan jantung lo ini apa gitu? Saya mencari fokus kepada kebenaran itu. Saya benar, tapi saya tidak baik. Karena kelar dari saya nasihatin tuh orang, keluar dari habis ngobrol sama saya. Apakah dia akan diet? Apakah dia akan ngatur pola makan? Nggak ada, yang ada dia makan kerupuk saking keselnya sama saya tadi. Saya iniin dia gitu. Nah, jadi saya paham tentang hal itu untuk saya bilang, kayaknya nggak bisa. Apa sih Dek keinginan saya? Nah, maka itu yang disebut namanya intrapersonal komunikasi antara saya dan diri saya sendiri. Tiap kali lagi ngobrol sama orang, konsultasi atau mungkin apa, saya tanya sama diri saya, apa yang kamu inginkan terhadap orang tersebut? Saya ingin orang itu bisa lebih sehat, lebih apa? Ya udah. Nah, kalau kita kepengen itu, ya kita mesti kasih dia ke sana arahnya. Kalau dia belum siap, nggak apa-apa. Teacher won't appear when the student not ready. Pembelajaran belum hadir kalau kita belum siap untuk menjadi murid belajar. Tapi ketika dia udah siap menjadi murid, semua itu menjadi sebuah pembelajaran bagi dia. Dia bisa belajar dari siapa aja. Ih gila, ternyata banyak banget. Ada orang yang pas baru beneran belajar ini apa tuh. Ih Mas Ade di dunia Adera gila ya, ternyata ada ini ada itu. Wah gila, happy banget gitu. Kalau dianggap ibaratnya kayak harta karun bagi dia. Tapi bagi orang lain boro-boro harta karun. Ibaratnya kayak ini ngomong apa sih, kelamaan gitu. Seolah-olah gitu ya. Kita gak apa-apa gitu. Karena memang pada kenyataannya kan kita kan memberi saja. Makanya kenapa ada istilah kalau kayak orang Bali, salah satu dari pembelajaran keimanannya itu adalah salah satu nyanyian daripada orang yang suci disebut namanya Bhagavad Gita gitu. Ya dari satu quote-nya atau istilahnya ayatnya disebut adalah demi yang lain pepohonan berbuah, demi yang lain sungai mengalir,
Demi yang lain sapi memberikan susunya. Dan demi yang lain itulah hidup manusiamu gitu. Nah jadi artinya kalau kita bilang hidup kita adalah memberi, itu sebenarnya udah panggilan hati. Karena memberi bagi manusia itu sebenarnya adalah sesuatu yang tidak pernah habis. Mungkin memberi uang nggak bisa kita. Memberi barang kita nggak bisa. Tapi apakah kita bisa memberi yang disebut namanya triple A itu? Atensi, apresiasi, dan afeksi. Selalu bisa. Gratis dan infinite. Iya. Jadi sama juga seperti yang teman-teman berikan pada saya hari ini. Saya ngobrol, teman-teman berikan atensi pada saya. Itu terjadi yang namanya memberi dan menerima itu tadi gitu. Dan kita nggak akan pernah kehabisan itu. Seperti matahari nggak pernah habis untuk terus bersinar kan? Ya. Dia tidak peduli apakah si bumi bilang terima kasih atau tidak gitu. Dia tetap akan bersinar. Nah, jadi sebenarnya itulah panggilan kita juga kan sebenarnya manusia itu kalau bisa terus memberi gitu. Nah mungkin itu yang jadi kalau boleh dibilang ya jadi perjalanan hidup saya setelah istilahnya when I start to entering my evening of my life gitu ya. Karena saya pikir kan hidup kita juga nggak lama ya. Yep. Usia harapan hidup masyarakat di Indonesia itu sebenarnya sedikit sebenarnya kalau boleh dibilang ya. Ada istilah namanya lifespan, ada istilah namanya health span. Oke. Jadi kalau lifespan itu mau dilamain ya bisa. Mau sampai 90 tahun gak mati bisa loh. Makan aja obat terus atau nanti dipakein teknologi apa jadi gak mati-mati bisa. Tapi kalau kita berbicara quality of life gitu, beda antara orang yang umurnya 40 tahun bisa hidup sampai 90 tahun tapi makan obat terus sama orang yang umurnya mungkin cuma sampai 70 tahun tapi nggak bisa punya kemandirian sehat. Itu beda sebenarnya secara kualitas gitu. Nah jadi saya rasa itu salah satu hal yang kita istilahnya jadikan itikat ke sana gitu. Kalau bisa bermanfaat karena kalau membayangkan usia harapan hidup masyarakat Indonesia 65 tahun, saya sekarang udah 56, berarti kan jatah hidup saya tinggal 9 tahun lagi. Nah kalau tinggal 90 tahun lagi saya mau ngapain gitu? Apakah saya sibuk mau mengisi bucket list saya? Nanti mau ngopi di Lake of Como, lalu nanti mau main ski di Switzerland atau apa gitu? Atau kebalikannya, pada saat itu saya menyadari ibaratnya kayak udah tinggal 9 tahun lagi, kayaknya saatnya saya untuk bisa banyak berbagi, mumpung masih punya kemampuan. Karena nggak tahu besok kan, tiba-tiba taunya udah mau berhenti ngomong kan gitu, udah mau berhenti belajar atau udah mau berhenti berbagi kan bisa terjadi gitu. Jadi mumpung masih bisa, mumpung masih ada, ya saya jalanin aja gitu. Menurut Beli Aderai, sudah berapa persen musik yang telah dirimu mainkan? Oh, saya udah, ya saya bersyukur sih menurut saya istilahnya saya udah menjalankan musik saya gitu. Karena bagi saya, ya mudah-mudahan teman-teman juga melakukan hal yang itu ya. Karena apa yang teman-teman lakukan juga saya yakin sebenarnya kalau boleh dibilang itu hampir 30% masyarakat atau manusia di dunia ini menjalankan pekerjaannya karena panggilan hati. Itu berdasarkan statistik. 70% menjalankan karena panggilan kebutuhan. Apakah mereka salah? Nggak salah juga. Karena ada istilah yang mengatakan we should be grateful ketika we do what we love. Tapi kalaupun nggak bisa, makanya we need to learn to love what we do kan gitu kan katanya. Jadi sebenarnya nggak salah juga. Ada orang yang kadang-kadang menjalankan karena panggilan kebutuhan, tapi malah jadi sukses kan secara karir, secara apa. Ada orang yang menjalankan karena passion gitu kan, senang tapi mungkin kadang-kadang malah jadi nggak jadi apa-apa juga gitu kan. Banyak yang terjadi kayak gitu. Tapi poinnya adalah saya cuma mengatakan adalah nggak perlu kecil hati antara kita bisa menjalankan memainkan musik kita atau tidak. Tapi poinnya adalah kita mau memainkan musik kita tapi saat ini belum bisa misalnya. Ya nggak apa-apa, kita belajar aja memainkan musik kita dengan situasi yang ada. Gitu. Dan dalam hidup itu kan katanya dikatakan, kata orang bijaksana lah ya, dikatakan adalah bahwa prasyarat hidup itu kita pasti akan dihadapkan dengan panah pertama. Panah pertama hidup adalah yang namanya problema. Jadi kalau kita udah married, ya problemanya urusan perkawinan. Kalau jomblo, ya problemanya jomblo. Kalau miskin, problemanya miskin. Kita kaya, problemanya orang kaya. Kita pintar, problemanya orang pintar. Kita bodoh, problemanya orang bodoh. Problem terus ada. Jadi panah pertama itu gak akan pernah mematikan kita katanya. Tapi yang mematikan kita adalah panah kedua. Siapa panah kedua?
panah yang kita ciptakan sendiri ketika kita overreaksi terhadap panah pertama. Nah itu yang sering salah pahamnya kita dalam hidup itu gitu. Jadi begitu kita overreaksi dengan problem-problem yang ada, kita mungkin nafasnya tersengal-sengal kali ya. Jadi kalau kita bisa tarik nafas lebih dalam dan buang nafas lebih panjang, memungkinkan kita bisa punya ketenangan hati, makanya kita bisa menggunakan akal budi kita. Tapi ketika kita tidak punya ketenangan hati, nggak bisa menggunakan akal budi kita, makanya kenapa akhirnya segala keputusan yang kita ambil tuh jadi akhirnya salah. Instead of yang disebut dengan namanya spontaneous right action, nggak terjadi, yang terjadi adalah spontaneous wrong action terus gitu. Nah, jadi saya rasa ya lebih ke sana sih. Tadi ngomongin reflektif. Tadi kamu mau nanya kan, sebenarnya dirimu punya admiration ke Bli Aderai, kayak wow, kayak untuk merefleksi diri kan itu bisa dibilang skill juga. Mungkin nggak semua orang punya privilege untuk bisa refleksi ke dalam diri sendiri gitu. Iya, butuh kejujuran aja sih sebenarnya itu kalau menurut saya. Karena kita biasanya kadang-kadang nggak mau jujur kan sama diri kita. Nah jadi pelajaran mau jujur dulu aja. Itu salah satu daripada kalau di 8 Limbs of Yoga tuh Patanjali itu salah satunya. Kalau istilahnya ada 10 Commandment gitu atau 10 perintah Tuhan atau apapun juga teman-teman punya dengan latar belakang agama masing-masing itu sebenarnya diajarkan. Yaitu adalah salah satunya adalah kita diminta untuk supaya jujur gitu sebenarnya. Itu namanya satyam. Nah jadi ketika kita bilang saya sedih, kan kita mesti kasih tahu. Mungkin kita nggak mau terlihat sedih di mata orang, kita nggak jujur sama orang lain nggak apa-apa. Tapi jangan pernah nggak jujur sama diri sendiri gitu. Nah makanya kenapa saya bilang menyenangkan kalau misalnya kita punya yang namanya, kalau disebut dengan namanya kualitas daripada sebuah komunikasi. Antara siapa? Antara kita dan diri kita sendiri gitu. Makanya saya kebetulan senang melakukan hal itu tersebut. Makanya itu yang disebut namanya intrapersonal komunikasi. Saya suka ngobrol sendiri. Kalau istilahnya zaman dulu orang bilang kayak devil's advocate gitu. Ngobrol sama diri sendiri, kita challenge aja, kita tantang. Oh masa lo gitu, gini, oh gini. Ya dulu saya jadi atlet kayak gitu terus kan. Mas gitu aja sih deh. Gini. Emang udah capek kali gue. Gini ngomong aja sendiri kayak gitu. Jadi intrapersonal komunikasi, kualitas diri kita adalah kualitas komunikasi kita. Kualitas komunikasi kita adalah kualitas pertanyaan kita. Nah, pertanyaan apa? Pertanyaan yang mengarahkan kepada yang kita mau. Nah, kesalahannya orang adalah pertanyaannya mengarahkan pada apa yang kita tidak mau. Ketika kita bilang, kenapa ya saya gagal? Kenapa ya saya sedih? Kenapa ya saya kalah? Kan gagal, sedih, kalah itu sesuatu yang kita nggak mau. Iya. Ketika kita rubah pertanyaan kita dengan kita bilang, apa yang bisa membuat saya bahagia? Apa yang bisa membuat saya sejahtera? Apa yang bisa membuat saya menang? Nah pada saat itu percakapan kita, tanya dan jawab itulah itu yang akan mengarahkan kita kepada sesuatu yang nanti hasilnya. Makanya kenapa lahirlah sebuah motivasi di sana. Tapi kalau yang satunya lagi kebalikan, yang lahirnya adalah apa? Alasan cerdas. Oh iya, nyari-nyari ini kan, nyari pembelaan gitu. Iya, atau... jadi menjadi alasan cerdas. Ya mungkin lebih ke sana sih saya rasa. Oke. I have one last question. Iya. Oke. Aku lagi dalam perjalanan mau menyehatkan diri nih Bli, gitu. Terus ini sosok paling sehat nih dari seumur hidup aku yang aku ngobrol langsung gitu ya. Racunin aku dong Bli, apa sih enaknya gitu ya. Kan tadi kan Bli bilang oke, jadi guru Bli udah, aku nonton di podcast Bli gak pernah masuk rumah sakit dan segala macam. Tapi apa sih Bli? Niatan aja sebenarnya, niatan saya gak mau sakit. Tapi kalau sakit ya harus diikhlaskan gitu. I see. Jadi ada istilah orang bilang katanya bahaya terbesar bukan ketika kita punya cita-cita yang rendah. Dan bahaya terbesar bukan ketika kita punya cita-cita yang tinggi dan kita tidak mampu meraihnya. Bukan itu. Jadi saya kepengen sehat, saya kepengen itu bukan bahaya. Bahaya terbesar ketika kita punya cita-cita yang rendah, itu yang kita yakini dan itu yang kita lakukan. Nah jadi konsep daripada keyakinan kita, makanya saya bilang persepsi adalah panduannya instruksi. Hati-hati dengan yang namanya apa yang ada di kepala kita. Jadi ketika Mbak bilang, oh saya orangnya gini, saya orangnya gitu, saya orangnya gini, semua jawabannya pasti benar. Karena arsitek kekebalan tubuh kita, persepsi itu, dia tidak mengenal kebenaran universal, dia mengenalnya kebenaran personal. Subjektif. Iya, jadi ketika kita bilang bahwa saya nggak bisa olahraga, saya olahraga dikit aja saya pasti pusing. Benar. Saya nggak bisa kalau saya puasa. Kalau puasa nanti asam lambung saya naik. Benar.
Saya nggak bisa kalau pagi saya harus makan. Kalau saya telat makan nanti pasti otomatis badan saya gemeteran. Atau kayak tadi dia bilang, saya jadi mah. Benar. Semua pasti akan benar. Karena badan kita hanya mengenal kebenaran personal. Nah sekarang pertanyaannya saya, terus gimana dong caranya biar instruksinya berbeda? Jawabannya itu tadi, makanya saya bilang butuh edukasi untuk merubah program di kepala kita. Jadi ketika kita mengasosiasikan olahraga sebagai keringat, sebagai bau, sebagai kotor, nah kita balik, kita bilang, oh ternyata kalau olahraga kita menciptakan kesenangan pada organ tubuh kita. Jantung kita jadi tepuk tangan. Pembuluh darah kita kan sungai kehidupan kita. Ketika kita olahraga kita kayak bersihin sungai. Tapi ketika kita ngerokok, kita makan ultra processed food, itu kayak kita buang sampah ke sungai kita. Oh iya juga ya, beda juga gitu. Nah kayak gitu-gitu. Makanya jadi edukasi itu sebenarnya kayak memberikan kita makanan data dan informasi yang lebih menguatkan hati kita. Untuk terakhirnya nanti kita benar-benar menjalankan dengan sebuah pemahaman. Gitu. Tapi kalau menjalankan dengan sebuah keterpaksaan, ayo dong ajarin saya harus apa gini, ini apa gitu. Kesulitannya di sana gitu Mbak. Makanya kenapa saya bilang nggak apa-apa Mbak cari waktu aja untuk bisa melihat bahwa ternyata ketika kita olahraga tuh kita tuh menciptakan kesenangan yang luar biasa. Contoh misalnya paling gampang, Mbak kan peduli sama keadilan. Misalnya kayak contohnya misalnya gini, orang di Indonesia kan paling seneng, wah kita harus nggak boleh nebang pohon, nggak boleh ini apa gitu kan. Berarti kan dia kan peduli sama paru-paru kota kan. Tapi 2 dari 3 pria dia tidak peduli dengan paru-parunya sendiri. Jadi bagaimana kita bisa memberi kalau kita tidak memiliki? Dia peduli sama paru-paru kota, tapi dia nggak peduli sama paru-parunya sendiri. Kedua, kita berbicara dalam hal tadi, organ tubuh kita. Yang gampang aja kayak saya bilang. Keluarga terdekat kita tuh bukan anak kita, bukan suami kita. Kalau saya ngomong ngomongnya. Keluarga terdekat kita tuh adalah organ tubuh kita. Jadi ketika kita makan hancur, misalnya tadi minum alkohol, misalnya kita ngerokok, atau misalnya kita makan sembarangan ini apa. Sekarang saya tanya, enak nggak Mbak? Oh enak gitu. Tapi coba kita tanya sama anak-anak kita di dalam. Kita tanya sama ginjal kita, tanya sama liver kita, kita tanya sama pembuluh darah kita, enak gak? Nah jadi saya membuat satu cerita yang sederhana. Mas Yasser dan Mbak Anes ngundang saya ke rumah. Nah saya datang, ceritanya di ruang tamu gini. Lalu ditanya, Mas Ade mau minum apa? Saya bilang, oh silahkan aja deh, bebas. Mau kopi gak? Saya bilang, ya boleh deh, kopi atau teh. Ya boleh apa aja. Nah kebetulan Mas Yasser sama Mbak Anes ke belakang menyiapkan saya kopi dan teh. Nah di ruang tamu ini saya kebetulan dari ceritanya nih ya, dari Jakarta kan naik pesawat ke Bali gitu ya. Habis itu dari tadi tuh saya kayak menahan kepengen buang air kecil. Nah saya ingin menahan kepengen buang air kecil. Akhirnya saya celingak-celinguk ke sana kemari, saya lihat oh ternyata di pojokan situ ternyata ada pohon gitu ya, kayak mungkin pot pohon gitu. Apa yang saya lakukan? Ternyata saya datangin itu si pot pohon itu, lalu saya melakukan buang air kecil. Eksekusi buang air kecil. Begitu Mas Yasser datang, Mas Yasser langsung kaget kan, loh Mas Ade ngapain gitu, ya kan? Lalu saya bilang, aduh lega banget Mas, lega banget Mas. Bilang maksudnya lega gimana? Iya tadi saya kan nahan kepengen buang air kecil Mas. Akhirnya saya kesampaian juga saya buang air kecil. Apa yang perasaan Mas Yasser ketika saya jawab itu? Kenapa nggak bilang aja butuh kamar mandi gitu? Bukan, Mas Yasser bilang, iya Mas Ade lega. Tapi saya yang harus jadi dinas kebersihan karena bau pesing. Iya. Nah percakapan saya dan Mas Yasser adalah percakapan saya dengan liver saya ketika saya lagi minum alkohol. Ketika saya lagi makan kerupuk kebanyakan. Ketika saya itu tanya sama mereka. Dia bilang, lo enak makan. Gue yang harus menjadi dinas kebersihan. Nah jadi poin dari cerita ini adalah kalau kita beneran sayang gitu. We cannot give away what we don't have. We can only give away what we have. Jadi mulai dari diri sendiri gitu. Jadi makanya sibuknya kalau saya bilang orang di Indonesia sibuknya lah keadilan sana lah, keadilan sini dan sebagainya. Kenyataannya sehari-hari dalam berbicara tentang keadilan di Indonesia, dia sendiri aja tidak membuat keadilan bagi orang lain. Ibarat kayak kita duduk bareng di sini sama-sama, temennya ngerokok. Ini ngomong ini untuk kepentingan rakyat loh, meetingnya mungkin sesama pejabat atau apa, tapi sambil ngerokok kan istilahnya. Sekarang pertanyaan saya sederhana aja, apa yang terjadi? Loh, hak saya dong boleh merokok kan? Itu kan hak saya, benar. Ya benar. Hak kamu untuk boleh merokok itu hak kamu, betul. Tapi ketika si asap itu kena ke paru-paru orang lain untuk terhirup, artinya untuk mendapatkan menjalankan hak saya harus mengorbankan kesehatan orang lain. Kalau bahasa sederhananya adalah sebagai berikut. Saya berhak mengayuhkan tangan saya sekeras-kerasnya, tapi Mas Yasser berhak untuk punya muka sebaik-baiknya.
Begitu tangan saya kenain ke mukanya pada saat itu artinya apa? Untuk menjalankan hak saya, berarti membutuhkan muka Mas Yasser untuk hancur dulu. Nah konsep daripada merokok itu sederhana itu. Yeah. Jadi dia berhak untuk ini, tapi begitu tiba-tiba orang lain harus terkena, itu kan kesatu nggak baik buat diri dia. Itu lu situasi sebenarnya. Lalu nggak baik buat juga orang lain juga lu situasi. Tapi dalam case ini, nah ini cuma contoh aja, ini contoh case yang gampang aja. Kita cuma bisa bilang adalah betapa kita tuh double standard dalam hidup itu. Urusan yang sederhana aja kita itu. Kita double standard juga dalam hal kita bilang, saya mau menciptakan keadilan begini, saya mau memberikan kasih sayang kepada ini, kepada ini. Tapi apakah kita memberikan kasih sayang kepada organ tubuh kita? Enggak juga, kayak gitu. Apalagi kayak kita bilang, saya mau tersinggung, saya mentalitas konflik, ya kan? Mentalitas versus gitu. Seneng dengerin cerita-cerita kriminal atau mungkin sharing berita-berita yang mungkin apa gitu ya. Karena keinginan kita untuk trying so hard to be right gitu. Makanya kenapa ada istilah orang bilang hati-hati dengan if you have to choose to be right or to be kind, always choose kind all the time gitu. Karena right, apa yang menjadi benar hari ini bisa menjadi kesalahan di masa depan. Atau kebalikannya, yang mungkin kesalahan dianggap hari ini ternyata menjadi kebenaran di masa depan, ya dan sebaliknya ya maksudnya itu. Right. Daging banget. I'm overwhelmed of wisdom gitu. Iya. Overwhelmed. I feel the same. Kenapa kamu kayak agak emosional? Enggak, aku kan tadi sebenarnya aku nih orang aku lebih sensitif terhadap feeling Mas Ade dibandingin Beli Ade dibandingin sama Yasser gitu. Kalau Yasser mungkin pakai logika dan segala macam. Tadi my biggest question tuh adalah gimana sih rasanya sehat? Terus ngeliat Beli Ade tuh gini, kalau gue sehat gue bisa wise banget nih kayak Beli Ade gitu ya. Jadi kayak I know now my motivation kayak if I wanna live longer and I wanna share more, I need to take care of myself. Betul. Jadi semakin kita sehat, semakin kita bermanfaat. Dan sehat harus dimulai dari diri sendiri aja gitu ya. Tadi kan hal yang sederhana tadi. Jadi setiap kali kita mau melakukan sesuatu, kita bilang gitu. Kita ngobrol istilahnya. Ginjal kita seneng gak dengan kita melakukan ini? Liver kita seneng gak dengan melakukan ini? Paru-paru saya seneng gak dengan melakukan itu? Makanya kenapa akhirnya orang memilih kan. Kayak ibaratnya kalau istilah ada orang bilang sederhananya. Kalau saya sayang sama motor saya, maka bensin yang diberikan kepada motor saya pasti akan pilih yang terbaik. Pasti saya akan pemeliharaan motor saya akan optimal. Nah mereka itu tuh benda mati yang kita kendarai. Apakah motor, mobil, termasuk rumah adalah benda mati yang kita huni. Nah tapi badan kita adalah benda hidup yang kita kendarai. Benda hidup yang kita huni. Tapi semua boleh masuk gitu. Coba pikirin gitu. Itu kan jadi ngaco. Kok motor kita aja ibarat minyak tanah boleh masuk. Ini semua minyak goreng boleh masuk ke motor kita. Kita nggak melakukan itu. Jadi kita melakukan itu ke badan kita. Kenapa hal itu kita lakukan? Jawabannya sederhana, karena tubuh manusia terlalu sempurna. Iya. Karena tidak memiliki sense of urgency. Makanya kecerdasan kita akan kesehatan selalu jongkok, kecerdasan kita akan keuangan selalu tinggi. Kenapa? Karena begitu kita tidak mengatur keuangan kita langsung diganjar penalti instan. Tidak bisa bayar cicilan. Tapi ketika kita ignorance terhadap kesehatan kita, ngerokok jalan terus, minum jalan terus, makan sembarangan, olahraga ini nggak mati-mati. Iya bener. dengerin. Ngapain juga kita dibilang ya nggak masalah, kok nggak kenapa-napa, orang gua matiin gitu masalahnya gitu. Jadi makanya kenapa saya katakan ya memang benar gitu. Tapi balik aja saya katakan menyenangkan ketika kita membuat satu investasi. Orang lain gak mikirin, kita udah lakuin duluan, akhirnya seiring dengan berjalannya waktu terjadi namanya apresiasi daripada investasi kita. Nanti akhirnya kan sejahtera. Nah ini juga sama gitu. Tapi akhirnya sejahtera dalam hal kesehatan kita. Dan sehat bukan tujuan. Sehat adalah syarat. Health is not a destination, health is a fundamental requirement. Untuk bisa nikmatin martabak manis yang enak, butuh sehat. Untuk bisa main sama orang kita kasih, butuh sehat. Untuk bisa berkarya dalam bekerja, butuh sehat. Saya senang kopinya yang enak ini adalah di sini misalnya. Untuk bisa menikmati kopi yang enak ini, saya butuh kesehatan untuk bisa menikmati gitu. Kalau sakit perut mau enak juga tetap gak enak gitu. Jadi itu aja sih. Tapi ada istilah yang mengatakan, itikad adalah hasrat tanpa pamrih.
Jadi punya niat itikad, tapi nggak pernah boleh pamrih. Makanya kenapa saya bilang kalau saya besok akhirnya harus diganjar dengan cancer, dengan tumor, tiba-tiba saya punya masalah dengan kesehatan saya, ya saya harus ikhlasin. Tapi minimal saya udah punya niatan sampai hari ini. Apalagi dengan saya sekarang 56 tahun, saya cuma bisa bilang, artinya saya udah buktiin sama diri saya sendiri. Selama 50 tahun saya nggak masuk rumah sakit, itu bayangin berapa biaya yang bisa di-save buat anak-anak kita. Kalau seandainya semua menjalankan hal apa yang saya lakukan. Ternyata di rumah sakit itu, tidak ada orang yang umurnya di bawah 50 tahun yang datang ke rumah sakit itu nggak ada gitu. Kedepannya ceritanya, coba bayangin kayak gitu. Yang ada orang di bawah umur 50 tahun di rumah sakit itu hanya apa? Hanya kalau kecelakaan. Hanya kalau ada karena infeksi. Kalau hanya ada karena genetic defect atau apa, ya is okay. Tapi kalau karena ulah mereka sendiri itu nggak ada gitu. Itu kan luar biasa kalau misalnya bisa kejadian seperti itu. Kenapa tidak? Nah, makanya kenapa saya bilang tadi cita-cita yang tinggi. Saya dan sakit tidak nyambung. Karena sakit bukan kepastian. Yang kepastian adalah apa, Mbak? Mati. Kalau sakit nggak pasti. Jadi kenapa mesti ketemu sama dia? Gitu. Benar. Ya. Besok kita langsung Daya, termotivasi. nutrisi dan lain-lain. Beli, mungkin terakhir untuk para aku nggak mungkin nggak spesifik untuk pria, tapi mungkin untuk anak-anak muda yang kan ini sosial media gitu kan, yang mungkin emosionalnya selalu digempur gitu kan, mental dan emosionalnya gitu. Boleh kasih pesan nggak sih buat anak-anak muda biar tetap sehat secara emosional, jasmani dan rohani? Silakan Beli. Ya, sebenarnya saya tidak dalam kapasitas sih bisa itu karena saya selalu punya keikhlasan terhadap teman-teman, semua punya perjalanannya masing-masing, termasuk saya pun juga mengalami yang namanya kesalahpahaman tersebut gitu. Jadi kalau saya bilang ya itulah gunanya kadang-kadang menjadi muda, karena muda itu memberikan kesempatan kepada kita untuk bikin salah. Tapi ada istilah yang mengatakan katanya secret of living is forgiving. Forgiving means memberi, tapi ketika for dan giving digabungin itu adalah disebutnya namanya memaafkan. Nah, jadi teman-teman sekalian, kalau kuncinya saya gampang aja. Biarlah hidup menjadi sebuah pembelajaran. Teman-teman making mistake banyak nggak apa-apa, tapi jangan kecil hati karena teman-teman bisa punya kesempatan membuat kesalahan setiap hari, tapi teman-teman juga punya kesempatan untuk bisa memaafkan dirinya setiap hari. Nah, dari kesalahan itu teman-teman petik hikmahnya dan belajar. Jangan mau menjadi orang bodoh, jadilah orang yang pintar. Dan siapa tahu kalau teman-teman punya kebijaksanaan, teman-teman nggak perlu ngalamin sendiri, akhirnya teman-teman bisa punya kualitas hidup yang lebih baik gitu. Kenapa tidak? Oke, silakan ditutup. Overwhelmed, tapi senang sekali Bliade kita Ya, dapat makasih. banyak pembelajaran juga. Personally from my heart saya merasa lebih semangat dan mau lebih kuat juga gitu. So Ya, semoga terima teman-teman kasih. yang juga nonton podcast Sapio Pato kali ini bisa mendapatkan manfaatnya juga. Dan Beli punya buku gak? Biar saya mau traktir pendengar podcast ini, kalau kamu bisa tulis 3 pembelajaran dari podcast ini, aku akan traktir buku yang ditulis sama Beli Ade. Gitu. Jadi tulis insight dan inspirasi yang kamu dapatkan di kolom komentar apa aja. Nanti kita pilih 3 pemenang untuk kita kirimkan buku dari Beli Ade Rai. Ya, dengan senang hati. Oke, baik. So sampai sini dulu teman-teman. Semoga podcast kali ini yang super bukan daging lagi, otot nih gitu. Otot banget gitu. Bisa memberikan nutrisi yang baik bukan hanya untuk raga kalian tapi juga jiwa kalian. Kita masih muda, kita masih bisa banyak berkarya, jadi teruslah bersemangat dan teruslah lahir kembali menjadi orang yang baru setiap harinya gitu ya. BAD terima kasih, makasih, sekali lagi sudah sharing dan Vanes. sudah mampir Makasih, Asil, gitu. Sampai makasih. jumpa di Sapio Pato berikutnya. Bye bye.